yang terpikirkan, satu harus ada kolaborasi ya tentunya. Nah, ketika kolaborasi itu terjadi, di akhir akan ada evaluasi nih. Tadi berapa mapel yang dilibatkan itu cukup banyak, bukan hanya 2 mapel. Nah, ketika pada akhir dari hasil yang harus dievaluasi, apakah semua guru yang terlibat itu melihat rangkaian proses kegiatan siswanya, ataukah misalkan bahasa Indonesia hanya melihat cara menulis laporan hasil percobaan, itu kan kalau bahasa. Nah, bagaimana setiap guru yang terlibat dalam sebuah kolaborasi tersebut bisa semuanya terlibat dan tidak hanya mengandalkan Bu Citra saja, misalkan sebagai guru IPA, aku mah tahu saja gitu ya di akhir. Tapi yang Bu Citra ibaratnya yang punya peran dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana Bu Citra mengkolaborasikan dengan semua guru mapel agar semua guru bisa terlibat langsung dalam prosesnya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini kan penerapan model PJBL STEM. Nah, ini ada di mata pelajaran Bu Citra ataukah memang di pembelajaran P5? Itu yang ditampilkan dari produk siswa tersebut. Apakah nanti ada irisan pada CP ya yang dimunculkan dari setiap mapel yang terlibat dalam kolaborasi tersebut? Itu bagaimana? Terima kasih ilmunya di kita. Oke, jadi tadi ya dari Bapak, sebenarnya kalau kita lihat dari flashback, cuma saya setiap tahun itu selalu melaksanakan PJBL STEM dari berbagai bab. Biasanya bioteknologi, bagaimana siswa membuat bioteknologi konvensional dengan berbagai produk dan prosesnya. Nah, ketika saya sendiri sebagai pelopornya itu sudah paham betul nih celah-celah, ini kayaknya bisa masuk nih pelajaran. Bukan kita juga sebagai guru, apalagi wali kelas tahu ya, anak tuh ada tugas apa, ada tugas di pelajaran apa. Nah, akhirnya saya berinisiasi, oh ini kalau kita terapkan dengan beberapa mapel itu lebih efisien. Ketika itu saya aplikasinya itu ujian praktek, jadi belum masuk formal ya Bapak. Jadi masih KD, ya mungkin sekarang masih tetap aja sih CP, jadi ada dalam CP. Kenapa harus bentuk? Karena supaya kena ke semua mapel. Gitu. Saya menyampaikan dulu desainnya, saya bikin begini, sekolah kita sekolah bimbingan nih, kita harus ada inovasi nih. Saya punya ide, saya ada mengajarkan materi teknologi ramah lingkungan, saya ada ide eco-print. Kira-kira di Ibu Bapak masuk nggak? Awalnya memang sulit Ibu dan Bapak, tapi kita coba satu-satu lah pendekatan dengan misalkan guru seni. Kita coba bantu dilihat KD-nya. Oh ini yang mungkin Bu, saya lihat waktu itu seni grafis kalau tidak salah. Ada nggak guru seni di sini? Ibu ada yang seni grafis? Ini kata saya Bu, ini masuk Bu. Oke, pakai ini ya Bu ya. Ada kesepakatan dengan guru. Ibu mau penilaiannya di mana Bu? Saya mau di hasilnya aja. Jadi keindahannya dia menata, bagaimana dia memukul. Ketika memukul daun pepayanya rapi, jadi kelihatan daun pepaya. Tapi kalau asal, jadi ketorombolan gitu daun pepaya, gitu. Maaf, bahasanya agak sedikit. Begitu. Jadi masing-masing sudah ada kesepakatan. Saya menyampaikan pada saat pembelajaran, artinya belum masuk ujian praktek. Jadi ketika sudah paham di konsepnya, sudah dicoba diimplementasikan, oke, sekarang bisa kamu pakai untuk ujian praktek. Jadi pendahulunya IPA dulu sebagai core-nya. Jadi kita, nah saya di mana? Saya di bagaimana dia bisa paham konsep eco-print apa, kenapa daun jati kalau dipukul jadi warnanya merah, kenapa bunga telang kalau dipukul nempel terus si warnanya itu, nah begitu konsepnya. Kemudian saya bagaimana buat eco-print, kalau ibu pakai teknik pukul dengan ini bedanya di mana, si anaknya sampai tahu sampai situ. Nanti videonya itu dinilai sama guru prakarya. Bagaimana dia menggunakan video editing, bagaimana kayak slow motion begitulah, gitu ya. Gitu. Nah untuk guru prakarya seni tadi, bagaimana mendesainnya. Terus juga dimasukkan ke dalam apa sih yang pagelaran, katanya adanya pagelaran. Nah, karena
satu kali praktikum itu memuat semua mapel pada ujian praktek, akhirnya kita berinisiatif karena mereka tuh kelihatan effortnya gede banget kan, bener-bener serius mereka. Akhirnya ya sudah kita buat pagelaran, mereka tuh bangga banget produknya ditampilkan jadi fashion show gitu. Jadi sungguh luar biasa. Memang tantangannya sangat besar ya. Tadi mungkin sudah disampaikan Bu Nani. Oh bisa gitu ya. Ya memang tidak mudah gitu. Tapi kalau kita punya keinginan, kita fokusnya untuk berfokus pada murid, ya, ayo kita ini murid kita dengan cara yang baik kepada teman-teman, bukan egois kita, bukan proyeknya saya, tapi untuk sekolah adiwiyata gitu. Itu memang perlu sedikit-sedikit, apalagi saya bukan manajemen ya, bukan pengaset, agak sulit untuk memasukkan itu. Tapi dengan kita memberikan gambaran, memberikan kita bagaimana cara kita pendekatan, itu akan sangat memotivasi teman-teman untuk mau mengerjakan proyek itu. Ini mungkin. Oke, terima kasih Bu Sina. Bu, gimana? Sudah cukup? Jelas? Oke. Saya Pak. Pertanyaan terakhir tadi. Oh iya. Dari internal, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari Lembra. Yang saya terus terang saya dan kami di sini merasa terinspirasi dan mulai membayangkan bagaimana dari awal menentukan KD, kemudian mengumpulkan teman-teman guru, itu kan butuh waktu ya. Kemudian butuh kekompakan tim guru juga. Yang lihat teamworknya yang saya acungkan jempol, wow hebat, semuanya mendukung gitu ya Bu ya. Yang saya tanyakan di sini, ketika sudah menentukan produk, apakah itu kelas 9 ya Bu ya? Ya, seluruh kelas 9 satu kelas dibagi beberapa kelompok atau bagaimana Bu? Ya, di beberapa kelompok. Di sini apakah siswa tersebut diberi kebebasan untuk memilih media yang digunakan dan akan menjadi apa? Mungkin apakah kain atau dari bahan tas yang putih, belajar ya gitu, ya tote bag seperti itu. Apakah sudah difasilitasi? Kemudian yang melihat siswa tadi latar belakangnya adalah bahwa di sekolah banyak daun-daun gitu ya Bu ya. Nah, di sini pelaksanaannya siswa melakukannya di rumah. Ya di rumah ya Bu ya. Masuk ke adiwiyatanya, apakah daun-daun tersebut diambil dari sekolah atau kemudian di rumah? Siswa diberikan contoh terlebih dahulu, tidak saat pelaksanaan itu dibimbingnya oleh siapa gitu kan, ujian praktek. Kalau di kami dulu pernah fermentasi, jadi semua kalau Ibu Ekoprin di kami itu fermentasi sama IPA berkolaborasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada IPS-nya sama. Mereka membuat produk dari bahan dari fermentasi, bahan-bahannya beda, mungkin bedanya seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, berapa lama butuh waktu untuk melatih siswa, memberikan contoh di kelas dulu mungkin ya Bu ya, sehingga mereka bisa menghasilkan satu produk yang bernilai jual yang lebih baik. Terima kasih. Silakan Bu Sina langsung dijawab. Baik Bapak Ibu ya, memang butuh waktu banget gitu ya. Jadi ketika kita mengajarkan pun tidak di teknologi pas bab itu. Kalau misalkan kita mengajar satu bab itu biasanya 2 minggu 3 minggu ya paling lama. Ini kita butuh waktu sebulan. Jadi sebelum ujian praktek minimal sebulan sebelum ujian praktek sudah kita ini kan. Dan yang poin utamanya itu adalah yang perlu kita garis bawahi adalah di proposal. Jadi kita harus benar-benar detail melihat proposalnya, karena ketika salah saja anak angka pasti kesananya akan salah, termasuk tekniknya, termasuk apanya. Ketika kita sudah proposalnya harus kita benar-benar teliti gitu ya. Oh, ini kenapa kamu di ini dulu, misalkan dipakai kapur dulu, aku harusnya di ini, nah di situ Bu. Jadi sehingga kita yakin ketika siswa itu melakukan sesuai dengan proposal pasti akan berhasil gitu.
Jadi pasti. Dan itu memang betul ya, saya itu satu level di kelas 9 itu ada 11 kelas. Jadi tentu saja guru IPA-nya dalam satu level itu ada 2. Gitu. Saya mengajak rekan IPA lain untuk berkolaborasi. Jadi semua berkolaborasi gitu. Jadi dalam satu kelas itu biasanya kami buat 6 kelompok atau 7 kelompok gitu ya. Jadi masing-masing tentu saja disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika dia mau pakai untuk perform olahraga, maka dia biasanya pakai kaos oblong atau pendek. Betul. Ada juga yang ditempel itu di bunker, apa sih bunker Sunda itu? Nah, ikat kepala. Iya, ikat kepala. Terus ada juga yang selendang. Ada yang yang buat nari gitu. Pokoknya bermacam-macam. Dan saya di situ tidak mempatok harus begitu. Jadi silakan berkreasi mau di mana gitu ya. Gitu. Ada yang rompi kayak outer gitu. Jadi mereka benar-benar beraneka ragam. Ada yang tote bag juga. Terus kamu itu gimana dipakainya? Saya memang fokusnya ke IPS, mau jualan. Gitu. Jadi kalau tidak salah waktu itu harganya kurang dari 5.000, harga jualnya dia jual 15.000. Dia sudah paham ya, ini untung gitu ya. Itu mungkin Ibu kurang lebih. Oke. Mungkin tadi ada satu pertanyaan belum terjawab Ibu. Berapa lama tadi untuk merencanakan dalam arti memberikan contoh ke anak-anak seperti itu? Jadi kurang lebih ya 1 bulan setengah lebih. Jadi kalau sudah benar-benar matang, sudah benar-benar bisa, kan nanti dia bawa contohnya. Kita juga dicoba ya di sekolah gitu. Tapi bukan produk itu yang akan dinilai karena nanti mereka mengaplikasikannya dalam masing-masing kelompok berbeda. Gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa itu tuh udah betul, itu tuh udah paham. Bahkan kadang siswa yang lebih tahu duluan, Ibu kalau mukulnya terbalik nanti hasilnya begini. Gitu. Ibu kalau pakai warna daun jati itu bagus Bu. Ibu saya menemukan yang jawai kotak tuh ternyata bagus. Mereka justru lebih eksplor daripada kita. Kalau kita itu hanya sebatas teori, terus dicoba ya sudah sampai situ ya. Tapi dia tuh pakai namanya apalagi yang bisa ditempel gitu. Sampai dia tuh menemukan Bu kalau bunga telang, bunga kenikir itu bagus Bu. Dibanding dengan bunga mawar, itu luntur. Dia menemukan konsep sendiri gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang di atas ekspektasi, karena saya ekspektasinya dia bisa bikin eco-print. Tapi dia justru malah lebih tahu produk-produk yang bagus itu yang mana gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Chandra yang bisa. Baik Ibu dan Bapak, kami buka terpilih yang berikutnya lagi 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan menarik. Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila dari SMP di 4 km. Saya di sini mungkin bukan bertanya ya Bu, tapi sangat mengapresiasi pembelajaran ini PJBL, terus menyangkut juga mungkin ke P5 juga. Nah, di saya kan untuk SMP di 4 km kemarin sudah melaksanakan penilaian akhir fase kelas 9 yang sudah keluar. Penilaian akhir fasenya itu pembuatan proyek kemarin pembuatan minyak seleh Bu. Jadi ini sangat menginspirasi mungkin untuk tahun depan kami di SMP Negeri 4 Cikalongwetan mungkin bisa mengadopsi dari SMP 3 Nampah untuk penilaian akhir fase di tahun-tahun berikutnya mungkin Bu. Jadi saya sangat berterima kasih Ibu membuka pengetahuan baru untuk saya dan mungkin saya nanti menyampaikannya kepada teman-teman saya di SMP Negeri 4 Cikalongwetan. Terima kasih Ibu untuk materi yang barunya. Mudah-mudahan bermanfaat di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh saya ada yang kelewat katanya pertanyaan Bu Emi. Tadi apakah P5? Bukan ya. Ibu dan Bapak, kita tahu, kita sama-sama sudah paham benar ya, ketika mana yang pembelajaran proyek, mana yang P5. Ketika kita fokus P5, berarti kita fokusnya kepada pembentukan karakter ya. Ketika kita membelajarkan pembelajaran proyek yang waktu itu belum bahasa kita waktu membelajarkan IKM dan P5 belum kenal, kita fokusnya kepada skill, kemampuan, KD 3.4, 4.4-nya gitu. Pengetahuannya dan
Oke, terima kasih Ibu. Satu lagi berapa? Dipersilakan Bapak dan Ibu, ada lagi? Oke, dari ujung kiri. Silakan Bu Ema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya sangat tahu sekali dengan apa yang Ibu telah sampaikan. Dan sepertinya kalau dengan pembelajaran proyek ini anak ya tentang konteks ya tentang apa yang sedang dipelajari. Tapi pertanyaan saya mundur juga sebelum masuk ke proyek saya ini, karena pasti anak membaca tadi saya tertarik dengan yang Bu Citra sampaikan bagaimana menstimulasi anak mau membaca gitu ya. Karena ini permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Saya hadapi sekarang di kelas susahnya memotivasi anak mau membaca karena mungkin pertama gurunya tidak ngerti contoh saja gitu ya. Yang keduanya ini karena ini saya tuh merasa ridaton gitu ya, kayak seperti ridaton itu seperti papanasan buka buku pura-pura bagi saya gitu ya. Bagi saya di saya itu kok seperti ini anak-anaknya gitu. Ada anak yang mau membaca dan sebagainya lebih persentasenya lebih sedikit. Seperti di kelas juga misalnya ketika saya menyampaikan pembelajaran cerpen gitu ya seperti itu. Anak diminta membaca cerpen dulu gitu. Kalau tahun-tahun lalu anak mesti mau baca 10 halaman, berapa 5 halaman dan sebagainya. Sekarang saya tidak mau, ada yang mau, tapi saya kebanyakan yang tidak mau. Kemudian saya beri misalkan bacaan yang lebih sederhana, atau yang dulu temanya misalnya terlalu nyasar, mungkin hari judulnya yang mata yang dipandang gitu ya. Mungkin terlalu berat buat anak saya buatkan cerpen remaja gitu ya, kasih remaja. Tetap tidak mau gitu ya. Itu tuh menjadi sebuah keputusan sendiri. Tapi tadi saya tertarik dari Bu Citra yang dari gambar dulu anak memprediksi apa yang ada di bacaan gitu ya. Kemudian yang ada di gambar, kemudian baru dijadikan bacaan. Kalau nggak salah, jadi ini dijelaskan lagi. Walaupun saya bahasa Indonesia dan mungkin lebih dekat ke literasi katanya walaupun tidak begitu, tapi saya melihat Bu Citra sudah punya trik dalam membuat anak mau membaca atau berliterasi itu gitu. Jadi saya ingin penjelasan lebih detail lagi bagaimana memotivasi anak membaca agar tertarik mau membaca dulu gitu. Jadi sebelum ke masuk ke proyek ini gitu. Terima kasih Bu Citra. Jadi pertanyaannya Gimana? Nah, bisa diulang Bu Ema? Kalau orang yang suka curhat tuh gini ya, muter-muter ya, maaf ya, beda dengan orang IPA yang fokus gitu ya. Begini mungkin ya Bu Citra, bagaimana cara memotivasi anak agar dia itu tertarik baca dulu aja. Tertarik, saya tertarik mau baca yang ini gitu. Itu aja mungkin ya Bu Citra ya. ya, ini mungkin saya bukan praktisi pendidikan ya, tapi ini berdasarkan pengalaman. Saya yakin Ibu dan Bapak punya solusi yang lebih luas gitu daripada saya. Cuma saya kan begini berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak, kalau misalkan anak dikasih tadi, bagaimana perasaannya? Nah, gitu ya. Cari referensi lain. Ada lagi mungkin? Kayak punten ya, zaman dulu waktu kuliah ada tukang ramen. Kita tuh sampai hafal Ibu dan Bapak jam sabaraha, terus dia mau nyanyi apa, terus terisi yang gitu-gitu ya. Pertamanya tahu gitu, dia udah tahu dan kita tuh sudah mengantisipasi. Kayak ditutupin ke pintu sama kita juga. Ketika gitu lagi metode yang dipakai, itu dia akan bosan. Bayi mah mungkin GTM gitu ya, gerakan betul-betul malas dah makan gitu ya. Jadi kita lebih kreatif lagi, mencari teknik lain mungkin ya. Yang memang menarik bagi siswa. Mungkin Ibu, karena sekarang zamannya teknologi ya, karena saya sekarang lagi senang-senangnya gamifikasi gitu. Jadi kasihlah game gitu. Jadi mereka tuh tertarik gitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak pernah belajar pewarisan sifat di SMP dulu. Betapa jelimetnya pewarisan sifat kan, autosom, monosom, monolog gitu ya. Nah kemarin ya saya coba namanya puzzle word. Jadi
siswa itu kan kalau TTS kan ngisi misalkan TTS apa ya, perkembangbiakan pada tumbuhan misalkan tunas gitu ya. Kalau gitu kan enggak, jadi dia ada tulisannya autosom. Dia cari mana ya autosom gitu, dicari dia tuh ulet tuh, oh yang ini. Kemudian untuk maju ke soal selanjutnya dia harus mencari dulu pengertian autosom seperti apa, contohnya seperti apa. Baru dia bisa masuk ke nomor 2, misalkan gonosom. Dicari lagi sampai semua kata sudah selesai, itu nanti ada pesan rahasia. Jadi saya judulnya kita mencari pesan rahasia. Jadi semua kata-kata sudah dicari, sudah tahu artinya, dia menemukan ada huruf-huruf yang tidak tercoret. Ya siapa yang bisa menemukan pesan rahasia? Ibu kasih poin gitu ya. Oh ibu saya bisa, ada yang bisa dia enggak sampai begitu mana gitu ya. Gak ketemu tapi dia, oh ibu ada, siapa sebutkan? Saya menulis pesannya aku mirip ayah dan ibuku karena poinnya pewarisan sifat. Itu dari banyak kata-katanya kayak TTS gitu cara-cara. Dan mereka itu ampuh bu, gitu ya. Dan mereka itu karena mungkin entah bagaimana ya, mungkin secara psikolog, karena sering melihat, sering membaca, sering mengucapkan, itu kok tahu ketika saya tanya lagi, dia jadi autosom itu apa? Dia langsung ketimbang dengan tahun sebelumnya, jelaskan pengertian autosom itu apa, itu signifikan sekali. Jadi mungkin kuncinya coba hal-hal baru yang menarik dan ada di lingkungan siswa. Mungkin itu ya. Itu mungkin ibu dan atau banyak kekurangan. Oke, terima kasih Bu Citra. Ya, Ibu dan Bapak beri tepuk tangan dong.